Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayatul Fitria dengan NIM 877962265. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum pemantulan cahaya. Tujuan pada praktikum kali ini yang pertama adalah untuk menentukan sifat-sifat cahaya. Yang kedua adalah menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang ketiga adalah menentukan titik fokus cermin cekung dan lensa cembung. Untuk alat dan bahan yang kita sediakan kali ini yaitu ada lampu senter, ada cermin. Di sini kita gunakan cermin sekaligus ada cermin datar, cekung, dan juga cermin cembung. Kemudian ada busur, ada lilin, celah cahaya, kertas sebagai tabir, dan juga tabel tang. Yang pertama kita lakukan praktikumnya yaitu pemantulan cahaya oleh cermin datar. Kali ini kita akan menghitung besarnya sudut datang dan sudut pantul. Sudut datang adalah sudut yang dihasilkan dari laser. Kemudian kita pantulkan pada cermin datar. Kemudian kita hitung berapa besar sudut yang dihasilkan. Yang pertama kita coba pada pemantulan sudut 50. Di sini terlihat jika kita memantulkan laser di sudut 50, maka yang keluar adalah sama, yaitu di 50 derajat. Yang kedua, jika kita laserkan pada 90 derajat, dia akan kembali lagi di 90 derajat. Yang ketiga, besar sudut 30 derajat. Kalau kita pantulkan di 30 derajat, sudut datang 30 derajat dan sudut pantulnya berada di 30 derajat. Yang terakhir kita coba di sudut datang sebesar 70 derajat. Sedangkan sudut pantulnya adalah 70 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa sudut datang dan sudut pantul besarnya sama jika kita menggunakan cermin datar. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan pemantulan cahaya. Yang pertama kita lakukan adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Kita tempatkan cermin cekung pada depan sinar dari celah kecil. Kita geserkan ke kanan, kemudian ke kiri. Di sini terlihat cahaya yang dipantulkan mengumpulkan cahaya, sehingga sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung adalah mengumpulkan cahaya. Untuk sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung, bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar atau diperkecil. Yang kedua pada cermin datar. Geser kiri, kanan. Pada cermin datar, sifat pemantulan cahaya yang dihasilkan adalah tegak lurus, sehingga bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, sama besar dengan bendanya. Yang ketiga adalah cermin cembung.
Sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu menyebarkan cahaya. Sifat ini dinamakan divergen, sehingga bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Kali ini kita akan melakukan praktikum pemantulan cahaya dengan menggunakan benda yaitu lilin. Kita siapkan bahan-bahannya sebagai berikut. Ini adalah tabir, kemudian bendanya adalah lilin, kemudian ada lensa yang tadi 3, ada cekung dan datar. Kemudian penggaris di sini digunakan untuk mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang pertama kita ukur adalah pada cermin cekung. Jika kita tempatkan bendanya di sini dan cerminnya di sini, terlihat bahwa cahayanya atau bayangannya tidak begitu terlihat. Kemudian coba kita dekatkan cerminnya, sedikit terlihat tetapi tidak jelas. Jangan lupa untuk dilakukan pengukuran jarak bayangan dan jarak bendanya. Kita dekatkan lagi pada cermin cekung. Di sini bayangan semakin terlihat jelas ya. Kita dekatkan lagi pada lensanya atau cerminnya. Bayangan semakin jelas. Semakin dekat dengan cermin, maka jarak bayangannya juga semakin terlihat jelas. Yang kedua, kita akan melakukan praktikum pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ini adalah cermin cembung. Kita ukur bendanya ada di tengah, sama seperti tadi, bedanya kita hanya menggunakan cerminnya. Kita lihat jarak segini, ternyata tidak ada bayangan tidak begitu terlihat. Kita dekatkan lagi lensanya, cerminnya. Bayangan sedikit terlihat tapi tidak begitu jelas. Kita dekatkan lagi. Ini terlihat bayangannya. Kita dekatkan lagi. Ini bayangannya tidak begitu jelas. Itulah tadi praktikum kita dengan menggunakan benda pada pemantulan cahaya pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Setelah kita melakukan praktikum pemantulan cahaya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemantulan cahaya pada cermin datar bersifat tegak lurus. Untuk pemantulan cahaya pada cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya, dan pemantulan cahaya pada cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau disebut juga dengan divergen. Untuk sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin datar adalah bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Untuk sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung adalah bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Demikian praktikum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.